Jagat medsos baru-baru ini heboh dengan viralnya potongan video intim seseorang yang diduga mirip dengan figur publik. Potongan video itu sempat menjadi topik utama yang paling dicari warganet dan dibicarakan di Twitter dan platform media sosial lainnya. Menurut dosen psikolog Universitas Padjadjaran Langgersari Elsari, ada berbagai alasan orang merekam atau mengabadikan video saat berhubungan intim. Ada yang sekedar untuk memiliki kenangan, ada juga yang memiliki motif seperti bisnis. Bahwa mereka ini maksudnya pelaku-pelaku gitu ya, orang-orang yang merekam aktivitas seksualnya itu memiliki kadar nilai sosial yang berbeda dengan orang pada umumnya, setidaknya dengan masyarakat di Indonesia, itu jawabannya iya gitu. Karena bagi kita secara umum, hal yang sangat private seperti aktivitas seksual itu tidak boleh direkam, dalam arti kata memang itu memang konsumsi pribadi, dan kalau kita butuh kenangan atas itu, memori di otak kita cukup untuk menyimpan itu gitu. Jadi kita nggak perlu alat bantu lain untuk menyimpan memori atas kejadian itu. Gitu. Sementara itu, menurut Ketua Program Studi Teknik Informatika Unpas Bandung, masyarakat perlu berhati-hati ketika menyimpan hasil rekaman video apapun jenisnya, termasuk ketika menyimpannya di media penyimpanan online. Sebuah video itu pasti ada metadatanya ya, menyimpan informasi kapan itu dibuat, kapan itu tersimpan, dan disimpan di piranti apa, itu sebetulnya terdata gitu ya. Dan ketika dia menyebarnya misalnya kalau melalui internet, dia diupload kemana, itu sebetulnya ketika mengupload sudah bisa terekam juga, itu diupload dari mana, itu terlihat dari ISP-nya ya, jadi provider mana yang dia lakukan untuk mengupload tersebut. Dari sisi hukum, merekam atau menyimpan video intim bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Sementara mereka yang menyebarluaskan video yang mengandung unsur pornografi juga melakukan pelanggaran hukum yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kalau kita kemudian menerima rekaman itu, ya, kemudian kita mengirimkan kepada teman, yaitu sama dengan kita sudah mentransmisikan, ya, atau mendistribusikan. Jadi itu juga satu tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ITE. Bahkan kalau kita membuat satu situs yang membuat orang lain bisa mengakses ke situs itu, di mana di dalamnya ada materi itu juga satu tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ITE. Agustinus menambahkan, jika menerima kiriman video yang mengandung unsur pornografi, lebih baik menghapus dan tidak menyebarkannya melalui media apapun, agar Anda terhindar dari jerat hukum. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.